Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 keuangan dari mata kuliah Ekonometrika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi regresi dengan variabel dummy. Sebelumnya kami beranggotakan 4 orang, saya sendiri Aldi Agustian dengan NIM 288, ada rekan saya Faisa Ines dengan NIM 195, ada Zopinda Frisilia dengan NIM 169, dan Laila Devi Trihayani dengan NIM 153. Langsung saja ke pembahasan. Di sini kami akan membahas beberapa pembahasan, yaitu diantaranya definisi serta konsep dan sifat dasar dari variabel dummy. Yang kedua ada analisis regresi satu variabel kualitatif dengan 2 kategori. Yang ketiga ada analisis regresi dengan satu variabel kuantitatif dan satu variabel kualitatif dengan 2 kategori. Dan yang keempat ada analisis regresi dengan satu variabel kuantitatif dan satu variabel kualitatif dengan lebih dari 2 kategori. Dan yang terakhir yaitu kita akan membandingkan 2 regresi dengan variabel dummy. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi serta konsep dan sifat dasar dari variabel dummy. Kita pertama-tama harus mengetahui definisi dari variabel dummy itu sendiri. Apa itu variabel dummy? Variabel dummy merupakan variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Misal jenis kelamin, ras, agama, perubahan kebijakan pemerintah, perbedaan situasi, serta hal-hal lainnya yang bersifat kualitatif. Lanjut, yaitu variabel dummy itu merupakan variabel yang bersifat kategorikal yang diduga mempunyai pengaruh terhadap variabel yang bersifat kontinu. Variabel yang hanya mengambil nilai 0 dan 1 untuk menunjukkan tidak adanya ataupun adanya sebuah efek kategorikal yang mungkin diharapkan. Variabel dummy juga memiliki nama lain seperti variabel boneka, indikator, binary atau 2 angka, kategori, kualitatif, dan dikotomus. Variabel dummy dapat digunakan dalam model regresi semudah variabel kuantitatif. Tapi pada kenyataannya suatu model regresi mungkin berisi variabel yang menjelaskan secara eksklusif bersifat dummy atau pada dasarnya kualitatif. Oleh karena itu ada model seperti itu disebut juga model analisis varian dengan rumus YI sama dengan alfa ditambah beta DI ditambah UI. Nah, model AOV ini meskipun lazim dalam berbagai bidang, akan tetapi tidak lazim di dalam sebuah ilmu ekonomi. Khususnya dalam sebagian peneliti ekonomi, model regresi berisi beberapa variabel yang menjelaskan bersifat kuantitatif dan beberapa yang bersifat kualitatif. Model yang berisi suatu campuran variabel kuantitatif dan variabel kualitatif ini disebut juga model analisis covariance atau sering kita sebut ACOV. Nah, di dalam pembahasan kali ini, dalam pembahasan variabel dummy, tentu kita harus mempunyai gambaran untuk menghitung ataupun menggambarkan sebuah data. Oleh karena itu, kami di sini menyediakan data gambaran dari sebuah data untuk dianalisis, yaitu ada data mengenai jenis kelamin atau disebut juga DS, kita sebut juga DS, ada pendidikan, kita sebut dengan PD, ada jenis pekerjaan, ada DK1, ada DK2, serta penghasilan atau kita sebut saja dengan Y. Nah, dari data tersebut kita memperoleh sebuah alternatif, yaitu alternatif yang pertama yaitu DK1 sama dengan jika kasar pekerjaannya maka sama dengan 0 jika lainnya. DK2 sama dengan 1 jika setengah terampil dan 0 sama dengan 0 jika lainnya. Pada alternatif 1 ini DK1 sama dengan 0 dan DK2 sama dengan 0 jika terampil. Dan DK1 sama dengan 0, DK2 sama dengan 1 jika setengah terampil. Dan DK1 sama dengan 1, DK2 sama dengan 0 jika kasar.
Alternatif yang kedua yaitu ada DK1 sama dengan 1 jika setengah terambil dan sama dengan 0 jika lainnya. DK2 sama dengan 1 jika terambil dan sama dengan 0 jika lainnya. Pada alternatif kedua ini DK1 sama dengan 0 jika DK2 sama dengan 0 jika pekerjaannya kasar. DK1 sama dengan 0 dan DK2 sama dengan 1 jika terampil. Dan DK1 sama dengan 1 jika DK2 sama dengan 0 jika setengah terampil. Nah, oleh karena itu kita langsung saja ke pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana cara kita menganalisis regresi satu variabel kualitatif dengan dua kategori, yaitu berdasarkan data yang tadi ya. Dari data yang diberikan, misalkan kita ingin meregresikan variabel kualitatif jenis kelamin terhadap penghasilan dengan kualifikasi laki-laki sama dengan 1 dan perempuan sama dengan 0. Maka model regresi yang kita bentuk yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1 DS, di mana Y adalah penghasilan dan DS adalah variabel dummy untuk jenis kelamin yang tadi kita sebut. Berdasarkan pengelolaan data, persamaan regresi yang terbentuk sebagai berikut. Karena tadi kita tidak menyebutkan angkanya, langsung saja kita langsung ke interpretasinya. Mungkin interpretasinya yaitu model ini memungkinkan untuk mengetahui perbedaan penghasilan berdasarkan jenis kelamin. Interpretasinya yaitu B0 sama dengan rata-rata penghasilan pekerjaan perempuan dan B1 besarnya perbedaan penghasilan pekerjaan laki-laki dengan perempuan, dan B0 dan tambah B1 merupakan rata-rata penghasilan pekerjaan para laki-laki yang berjenis kelamin laki-laki. Karena variabel DS signifikan, artinya secara statistik terdapat perbedaan nyata penghasilan laki-laki dengan perempuan. Nah, jika DS sama dengan 0, artinya rata-rata penghasilan pekerjaan perempuan adalah sekian. Dan jika DS sama dengan 1, artinya rata-rata penghasilan pekerjaan laki-laki adalah sekian juga. Nah, mungkin untuk angka yang kita gambarkan bisa Anda ataupun kalian lihat di bagan ataupun PowerPoint serta makalah yang kita berikan di tugas sebelumnya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faisa Ines di pembahasan yang ketiga. Ya, di sini saya Faisa Ines akan melanjutkan presentasi dari Aldi, yaitu mengenai analisis regresi dengan variabel kualitatif dan satu variabel kuantitatif dengan dua kategori. Dalam materi ini, variabel tergantung sering dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel bebas tersebut ada yang bersifat kualitatif dan ada yang bersifat kuantitatif. Misalnya, kita akan menganalisis mengenai produktivitas pegawai. Produktivitas pegawai itu bisa dipengaruhi oleh jenis kelamin sebagai variabel kualitatif dan dipengaruhi oleh masa kerja sebagai variabel yang bersifat kuantitatif. Untuk mengetahui hasil dari uji analisis regresi dengan satu variabel kuantitatif dan satu variabel kualitatif dalam dua kategori ini, kita bisa menggunakan formula. Formulanya yaitu Y sama dengan A plus B1D ditambah B2X1 ditambah E. Dengan keterangan, Y itu merupakan nilai yang diramalkan, A konstanta atau intercept, B1 yaitu koefisien regresi variabel bebas dummy, D variabel bebas yang merupakan variabel dummy dengan dua kategori, kemudian B2 koefisien regresi variabel bebas kuantitatif, X2 variabel bebas yang merupakan variabel kuantitatif, dan E adalah nilai residu. Kemudian untuk mengetahui apa hasil akhir dari uji pengaruh produktivitas pegawai itu, kita bisa menggunakan analisis regresi
yang biasa kita pakai, mulai dari tahap studi kasus, kemudian menentukan hipotesis, apakah hipotesis tersebut dapat dapat memiliki pengaruh positif terhadap variabel kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian apakah pengujian tersebut dapat diterima atau tidak. Kemudian ada analisis data hingga menghasilkan hasil uji yang berpengaruh. Kayak dimana hasil akhir dari pengujian tersebut akan diuji menggunakan hasil uji tabel dengan hasil uji F, dan kita akan mengetahui apakah hasil ujian tersebut berpengaruh positif terhadap satu variabel kuantitatif ataupun variabel kuantitatif. Demikian presentasi dari saya mengenai analisis regresi dengan satu variabel kuantitatif dan satu variabel kualitatif dengan dua kategori. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Laila Devi. Terima kasih. Selanjutnya, analisis regresi dengan satu variabel kuantitatif dan satu variabel kualitatif dengan lebih dari dua kategori atau kelas. Dari data yang diberikan, misalnya kita bentuk suatu model regresi sebagai berikut. Y sama dengan B0 plus B1 DK1 plus B2 DK2 plus B3 pendidikan plus EI, di mana DK1 adalah dumi jenis pekerjaan 1 setengah terampil, DK2 dumi jenis pekerjaan 1 terampil, PD adalah pendidikan, dan 0 adalah lainnya. Berdasarkan pengolahan datanya, ditampilkan hasilnya sebagai berikut. Y sama dengan min 1286.520 ditambah 475.244 DK1 ditambah 590.905 DK2 ditambah 145.168 pendidikan. Y sama dengan dalam kurung 314.191 dalam kurung 22.870 dalam kurung 145.658 dalam kurung 146.349. T sama dengan dalam kurung min 4,09 dalam kurung 6,35 dalam kurung 32,26 dalam kurung 4,04. R kuadrat sama dengan 0,62, DF sama dengan 36, dan F sama dengan 21,91. Interpretasi: jika DK1 sama dengan 0 dan DK2 sama dengan 0, maka pekerja kasar. Jika DK1 sama dengan 1 dan DK2 sama dengan 0, maka pekerja setengah terampil. Jika DK1 sama dengan 0 dan DK2 sama dengan 1, maka pekerja terampil. Pada setiap tingkat pendidikan, terdapat perbedaan penghasilan pekerja kasar, setengah terampil, dan terampil. Pekerja setengah terampil memiliki penghasilan 475.244 sebesar B1, lebih tinggi dibandingkan pekerja besar. Pekerja terampil memiliki penghasilan 590.905 sebesar B2, lebih tinggi dibandingkan pekerja kasar. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Laila Devi. Saya, Jovina Persilia, akan membahas mengenai membandingkan dua regresi dengan variabel dummy. Di materi ini sering sekali model regresi dengan variabel dummy mengasumsikan bahwa variabel kualitatif hanya mempengaruhi intercept, tetapi tidak mempengaruhi koefisien kemiringan dari berbagai regresi subkelompok. Tetapi, asumsi kekonstanan koefisien kemiringan antar kelompok dapat diuji dengan variabel dummy. Sebagai contoh, sebuah sekolah ingin melihat ada atau tidaknya perbandingan prestasi belajar matematika murid pria dengan murid wanita. Kemudian tentunya prestasi belajar dipengaruhi oleh banyak hal, seperti intelijensi murid, motivasi belajar, guru, dan lainnya. Misalkan, regresi dilakukan pada dua data terpisah berdasarkan
kelompok daminya sebagai berikut. Murid pria di sini 2,14 dan murid wanita 2,15. Kemungkinan-kemungkinan yang akan didapat dari perbandingan kedua model tersebut adalah kasus 1, kasus 2, kasus 3, dan kasus 4 Universitas Sumatera Utara. Kemungkinan-kemungkinan yang akan didapat dari perbandingan kedua model tersebut adalah kasus 1, kasus 2, kasus 3, kasus 4 Universitas Sumatera Utara. Semua kemungkinan di kasus itu dapat diuji jika mengelompokkan semua observasi N atau jumlah data dan N jumlah variabel bersama-sama dan menaksir regresi tersebut. 2,16 dengan variabel tambahan dengan mengasumsikan sehingga rata-rata nilai matematika Y pada murid pria D sama dengan 1, 2,17, murid wanita D sama dengan 0, 2,18. Keuntungan dari penaksiran 2,16 dibandingkan dengan penaksiran kedua regresi 2,14 dan 2,15 secara individual adalah bahwa model regresi 2,16 dapat digunakan untuk menguji berbagai hipotesis. Jadi, jika koefisien tidak signifikan secara statistik, maka hipotesis 0 diterima bahwa kedua regresi 2,17 dan 2,18 mempunyai intercept yang sama. Dan jika tidak signifikan secara statistik, maka hipotesis 0 diterima bahwa kedua regresi 2,17 dan 2,18 mempunyai slope yang sama. Pengujian hipotesis bahwa secara simultan dapat dilakukan dengan uji analisis ragam uji F. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.